Gimana kabar nih Pak Nyarsa ini? Saya Apa baik sekali, capek baru datang sekali ya? dari Jakarta, sebenarnya capek, tapi saya tetap optimis, tetap berkarya, dan tetap sebagai advokat dan pelaku pariwisata, optimis ke depan kita akan berkarya lagi. Terkait Bapak ini sebagai pelaku wisata Pak ya, bagaimana kesan-kesannya Pak sebagai pelaku wisata, sebagai guide dalam Nah, menghandle tamu yang lagi viral sekarang masalah sampah itu? ya, Gimana tanggapan tamu itu Pak? nah terkait dengan sampah dan terkait dengan pariwisata, ini kan kita ngomong secara umum dulu. Uh, dengan perang Kamboja Thailand, jadi Bali mendapatkan limpahan tamu. Rata-rata Hmm, sekarang tamu datang sekitar 6 jutaan lebih hmm, ya. Info dari teman ya yang sudah menghadiri meeting dengan Bapak Gubernur. Jadi terkait dengan pendukung-pendukung pariwisata untuk mendapatkan apa namanya mempraktekkan apa namanya sabta pesona. Jadi di sana ada kebersihan, kenyamanan. Nah, di sana erat hubungannya dengan sampah untuk hmm. menciptakan kenyamanan dan kebersihan. Jadi sekarang ini lagi viral terkait dengan sampah di Bali, di mana TPA di Suwung sudah ditutup. Sekarang kita disuruh apa namanya mengatasi sendiri sampah itu secara mandiri. Kalau saya sendiri karena saya senang dengan lingkungan, saya dari dulu sudah mempraktekkan sampah itu organik, terutama kita bikin lubang di area kebun, jadi sampah itu kita taruh di sana yang daun-daunan itu. Nah, kita isi E4 namanya. Kalau sudah jadi tanah kita taruh di tumbuh-tumbuhan. Jadi Hmm. itu bagus sekali untuk ini apa namanya untuk mendukung pertanian organik. Tapi kalau plastiknya biasanya saya bikinin tempat khusus untuk pembakaran. Nah, tapi sekarang banyak kita lihat di jalan-jalan itu banyak sekali ada sampah-sampah berserakan juga. Nah, ini kita himbau juga, kita harapkan jangan sampai begitu, kita harus manage sampah itu secara mandiri. Menurut saya sih begitu. Apakah yang Bapak tahu ya, artinya setelah banyak menghandle tamu-tamu wisatawan asing terutamanya, pendapat mereka tentang sampah di Bali itu seperti apa? Memang sih sebagai apa namanya menurut pengalaman saya sepanjang saya handle tamu hampir sudah 20 tahun saya bergerak di pariwisata. Jadi memang sih kita tidak bisa dipungkiri dengan sampah karena di Bali kan banyak upacara, banyak ritual ya. Jadi upacara sesajen itu kan banyak bahannya dari lontar. Nah, di sana ada bunga-bunga. Memang sih itu walaupun Pak Gubernur plastik sudah dilarang, tapi nah ada juga masih ada plastik kan. Nah, nah kita harapkan kedepannya jadi kita harus istilahnya atensi harus kita kelola sampah itu secara mandiri. Jadi harapan saya sih para pelaku atau para pemimpin turun ke lapangan. Kadang-kadang kan masyarakat tidak semuanya artinya sadar diri kan gitu. Perlu juga ada artinya pendekatan sosialisasi untuk masalah sampah agar supaya sampah itu dikelola secara mandiri. Ya, sering-seringlah turun ke lapangan. Kita harapkan kayak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kantornya di mana-mana, jangan lalu ada kantor satu kantor aja. Kantornya harus berputar-putar walaupun artinya siap melayani masyarakat gitulah. Hmm. Oh, jadi begitu ya, artinya pandangan Pak sebagai masyarakat ya, kita sebagai masyarakat kecil harapannya kepada Bapak Gubernur nanti seperti apa Pak untuk penanganan sampah itu Nah, terkait sekarang adanya. TPA Sung sudah ditutup. Hmm, Kita jadi sampai sekarang TPA dari provinsi belum disiapkan. Jadi himbauannya kita disuruh mengelola sampah secara mandiri. Ya bagi yang masyarakat sudah mengerti ya nggak masalah, tapi kan banyak masyarakat kita yang lainnya yang belum mengerti bagaimana mengelola sampah mandiri, terutama mereka yang tidak punya lahan. Nah ini perlu hmm, juga ada sosialisasi cara mengatasinya gimana. Nah, kemungkinan bukan kemungkinan lagi, artinya kabupaten-kabupaten sudah menyiapkan TPA-TPA. Nah, cuma masyarakat kan ingin praktis, ingin membuang di mana saja, walaupun di situ tulisan dilarang, tapi tetap aja dibuang di sana. Nah, di sana kita harapkan
pemimpin kita untuk sering turun ke lapangan. Itu jangan artinya lalu di kantor, sering berjalan-jalan lah di lingkungannya untuk melihat sampah itu, terutama masyarakat yang belum mengerti cara mengelola sampah secara mandiri. Ya, ini kita diskusi kita pertama Pak ya, selain masalah sampah ini coba kita sekarang bicara masalah penyanyi yang lagi viral itu ya. Nah, penyanyi Bali yang viral. Bapak tahu itu? Ya, saya tahu itu punya lagi viral sekarang, namanya Agus Sumardano. Ya, dia juga seorang pengacara viral yang Kan saya, top Pak. di internet, ya, pengacara khusus perceraian dan investasi orang asing ya, terkait dengan legal corporate, due diligence, dan legal audit. Nah, ini yang selalu energik dalam bekerja dan bertanggung jawab tuntas dalam mengenai kliennya, sehingga kliennya banyak yang puas dan kliennya nambah terus. Dan Pak Agus ini juga dibantu oleh asistennya Pak Subagio yang selalu mendampingi untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing. Nah, di Bali banyak villa, banyak hotel-hotel. Kita mengharapkan biar perusahaan-perusahaan asing atau hotel-hotel pemiliknya orang asing itu menggunakan legal corporate-nya orang lokal kita, pengacara lokal maksudnya dari Bali. Nah, kebanyakan sekarang pengacaranya dari Jakarta. Itu sih yang tahu saya. Ya, maksud saya tuh penyanyi yang viral tuh yang Aji Agung Rai itu maksudnya Pak, bukan saya kan sebagai hiburan saja, sebagai hobi saja. Nah, gimana tanggapannya Pak? Ya, suaranya bagus sekali dan modelnya perlu ditambah yang bodinya yang langsing-langsing, harapan saya ya. Yang bodinya yang menarik lah bagi kaum hawa ini, yang artinya yang biar banyak nonton video-videonya. Di tempatnya perlu diganti juga, tempat-tempat yang lagi viral, dan model-modelnya perlu ditambah lagi, banyakin modelnya sehingga biar bisa viral lagi gitu. Ya, kira apa yang menyebabkan dia bisa viral itu Pak? Ya karena dia kan masih muda juga, dan juga suaranya bagus, dan lirik lagunya juga menarik untuk didengar. Itu jadi diharapkan untuk berkarya lagi. Artinya kalau Bapak dalam bekerja ngantar tamu itu kerap nggak Bapak menyetel lagu Bali itu Pak, lagu pop Bali? Biasanya kalau saya habis ngendel tamu ya, setelah selesai kunjungannya, biasanya di mobil itu kita setel lagu-lagu Bali, selain lagu asing ya, lagu Bali juga sangat menarik sekali. Samping juga untuk ajak Bali. Lagunya siapa yang Bapak setel? Ya, yang Agus Sumardano ini saya setel. Jangan saya. Yang karena di sana ada modelnya yang cantik itu, Nah, tengok ini itu. serius Pak, lagu pop Bali siapa yang artinya yang disenangi oleh wisatawan itu Pak? Yang sering yang lagi viral itu, yang disukai sama orang-orang asing sih, tapi walaupun dia tidak ngerti karena musiknya mirip-mirip Mandarin katanya. Salah satunya ya setel lagunya Agus Sumardana ini. Nah, ini serius Pak ya, apa sopirnya yang teman Bapak itu nyetel lagu Bali atau nyetel lagu di mobil itu Pak? Ya, biasanya lagu asing dulu, lagu Spanyol, itu lagu Bali. Jadi kita combine antara asing dan lokal. Lagu Bali siapa Pak? Belum dijawab. Ya, selain yang saya tadi sudah sampaikan, ada lagu-lagu yang lain tuh lagi viral tuh, yang apa itu, Widi Widiano, terus siapa tuh yang dari Karangasem tuh siapa namanya tuh, yang dari Muncan itu, Agus Pariata. Ya, salah satunya itu. Terus dari Kelungkung tuh Agus Sumardano juga viral. Oke Pak, apa lagi Pak? Kencana juga itu juga lagunya bagus itu.
Artinya tanggapan. Dewi dari Celuk juga Hmm. mantap juga lagunya. Oh jadi setel itu Pak ya. Jadi Ya. wisatawannya nggak komplain nih Pak. Ini lagu apa? Nggak dia tanyain. Cuma kadang-kadang kan dia bosen juga dengan cerita-cerita sejarah. Hmm. Pura, biar nggak monoton, dia pingin juga yang terutama yang muda-muda pingin tahu gimana sih musik Bali, pop musik Bali, bukan hanya yang tradisional kayak gamelan, kayak barong, kayak ca. Dia ingin tahu juga yang musik modern pop tapi dinyanyikan oleh orang Bali dengan bahasa Balinya gitu. Jadi bagus sekali, dia senang sih tamunya. Itu. Artinya tamu tuh kalau di Bali tuh yang mereka keluhkan tuh apa biasanya Pak yang mereka tanyakan ke Bapak tuh masalah macet sampah itu sering nggak dipertanyakan itu sama kawan itu Pak? Memang sih kalau macet, sampah itu sebenarnya kalau kita kelola dengan baik ya, itu banyak manfaatnya sebenarnya. Banyak tamu bilang begitu karena bisa diolah jadi energi listrik itu sebenarnya. Bisa juga kalau itu dipilah-pilah yang mana organik, yang mana non organik. Yang non organik kayak plastik, recycle bisa diolah juga untuk menjadi barang baru. Panjang kita mau ngelolanya, jangan dibuang-buang. Kalau botol-botol yang dari plastik kita kumpulin, terus yang daun-daunan kita kumpulin, yang daun-daunnya kita bisa pakai untuk organik, untuk sayur-sayuran, untuk buah-buahan, bagus sekali itu. Nah, terus apalagi di C4 itu, ya itu loh, bagus sekali untuk tanaman. Coba kan kita imbau bagi masyarakat yang punya lahan-lahan itu kan, daun-daunnya jangan dibuang begitu saja, itu bahan daripada kita beli mahal-mahal, itu juga bahannya hampir mirip-mirip, itu kita kelola sendiri. Isi 4 kumpulin, isi ditaruh karung, isi 4 kalau ada tai ayam selalu sana jadi satu, itu bagus sekali untuk tumbuhan. Saya ini saya pecinta tumbuhan, pecinta pertanian, jadi saya sudah mempraktekkan itu dan bagus untuk tumbuh-tumbuhan. Oh jadi memang sebaiknya masyarakat Bali itu juga mengolah sampah organik Mandiri ya, dengan sendiri ya. Ya, tapi kan perlu sosialisasi juga dari masyarakat, dari pemerintah atau dari pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita. Karena kalau kita sendiri memberitahu kan belum tentu diterima. Kalau sudah pemerintah yang bicara atau tokoh-tokoh yang bicara, pasti dia mau mendengarkan dan mau mempraktekkan. Sebanyak ini kan belum ada sosialisasi ke masyarakat terkait dengan sampah itu. Masih wacana mandiri, lalu belum turun ke lapangan untuk mensosialisasikan. Yang mandiri itu yang dimasukkan gimana sih gitu. Kalau misalnya yang di perkotaan itu Pak yang punya lahan sempit, kos-kosan, yang mepet-mepet rumahnya itu gimana caranya membuat? Nah kalau itu kan dia artinya sebenarnya sudah tuan rumah sudah punya jasa penjemput sampah sebenarnya untuk diantar ke TPA. Setiap kabupaten kan dia ada TPA. Cuma kan sekarang TPA-nya kalau memang benar sampah rumah tangga sudah pasti ya akan diangkut. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan banyak, tebang-tebangan nggak mau dia. Artinya mengambilnya itu. Saya ada pengalaman itu. Kalau sampah rumah tangga, apalagi dipilah-pilah ini daun-daunan, ini canang atau sampah-sampah dari bekas sajian dan ini pasti mau dari pihak bagian penjemput sampah yang masing-masing tiap banyak atau setiap gang itu sudah ada biasanya yang artinya mengelola atau mengambil sampahnya gitu. Untuk dikirim ke TPA. Setiap kabupaten kan sudah ada TPA-nya. Untuk yang kos-kosan, cuma yang punya lahan besar itu, apalagi masih belum ada bangunan, ada tumbuhan, lebih baik dikelola mandiri juga yang sampahnya organik itu. Itu bagus sekali untuk tumbuh-tumbuhan. Oke Pak ya, ini kita diskusi pertama, kita santai dulu. Nanti kita buat lagi diskusi berikutnya Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Minister.